Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Ada sejumlah negara yang diprediksi oleh analis bakal memicu pecahnya Perang Dunia Ketiga. Suriah pernah diprediksi akan jadi pemicu Perang Dunia Ketiga karena Amerika dan Rusia ikut campur dalam perang saudara ini. Ukraina disebut sebagai pemicu Perang Dunia Ketiga karena Amerika terseret dalam konflik Rusia-Ukraina ini. Tanpa disangka-sangka, sejumlah analis juga menyebut kalau Laut Cina Selatan yang lokasinya sangat dekat dari negara kita Indonesia juga diprediksi menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Apa yang sebenarnya terjadi di kawasan laut ini? Situasi macam apa yang saat ini tengah berkembang di sana sampai-sampai dikhawatirkan berpotensi memicu tragedi kemanusiaan yang luar biasa? Laut Cina Selatan adalah laut bagian dari Samudra Pasifik yang memiliki luas mencapai 3,5 juta kilometer persegi. Secara geografis, kalau teman-teman lihat di Google Map gitu ya, Laut Cina Selatan ini berbatasan dengan banyak negara. Di sebelah utara berbatasan dengan Cina, di sebelah barat berbatasan dengan Vietnam, di sebelah timur berbatasan dengan Filipina, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia. Karena posisinya yang strategis itu, Laut Cina Selatan termasuk lalu lintas pelayaran paling ramai dan dilewati oleh sepertiga kapal dunia. Laut Cina Selatan juga sangat kaya akan sumber daya. Menurut US Geological Survey, terdapat sekitar 28 miliar barrel kandungan minyak. Cina mengklaim jumlah lebih banyak, yaitu 105 sampai 213 miliar barrel. Lalu dari segi hasil tangkapan laut, diperkirakan Laut Cina Selatan menyumbang lebih kurang 10% dari total penangkapan ikan di seluruh dunia. Laut Cina Selatan juga menjadi sumber protein bagi 600 juta orang yang hidup di sekitarnya. Kalau kita lihat semua fakta tersebut, pantas aja Laut Cina Selatan ini menjadi rebutan bagi negara-negara di sekitarnya. Yang paling agresif dalam hal ini tentu adalah Cina. Cina mengklaim hampir 90% wilayah Laut Cina Selatan. Uniknya, Cina melandasi klaimnya itu berdasarkan alasan historis. Jadi, Cina mengklaim wilayah Laut Cina Selatan itu berdasarkan Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus yang merupakan wilayah peninggalan nenek moyang mereka di masa lalu. Tapi Nine Dash Line ini setelah ditelusuri ternyata baru muncul di peta negara Cina tahun 1950-an atau setelah Perang Dunia Kedua. Awalnya namanya itu 11 Dash Line atau 11 garis putus-putus. Tapi 2 garis kemudian dihapus dari peta dan wilayah semenanjung Tonkin dikeluarkan dari garis sebagai bentuk dukungan politik bagi kelompok komunis Vietnam. Klaim Nine Dash Line Cina ini ditolak oleh PBB melalui United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS yang menaungi aturan laut internasional. Klaim tersebut dinilai tak berdasar karena Cina menjadikan sejarah bangsanya sebagai klaim yang tentu tidak bisa diterima begitu saja oleh bangsa lain. Sekalipun sudah ditentang oleh UNCLOS, nyatanya Cina tetap ngotot memaksakan klaim historisnya tersebut. Berdasarkan klaimnya itu, Cina merasa berhak untuk menguasai lautan dan kepulauan yang termasuk ke dalam Nine Dash Line. Agresivitas Cina memicu terjadinya sengketa dan ketegangan dengan negara-negara sekitar. Contohnya seperti sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel yang membuat Cina kerap berperang urat saraf dengan Vietnam, Taiwan, Filipina, dan Brunei. Cina benar-benar menganggap Laut Cina Selatan yang masuk ke dalam zona Nine Dash Line itu sebagai miliknya. Meskipun telah ditolak oleh PBB dan dikecam oleh komunitas internasional. Buktinya Cina telah membangun pangkalan militer di Kepulauan Spratly dan Paracel. Cina juga rutin melakukan latihan militer di kawasan itu. Lalu Cina juga kerap melakukan patroli untuk mengintimidasi dan mengusir nelayan-nelayan asing yang menangkap ikan. Sebaliknya, Cina bahkan tak segan-segan mengerahkan personel angkatan lautnya untuk mengawal dan melindungi nelayan-nelayan mereka yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di kawasan Laut Cina Selatan ini. Arogansi Cina pun ikut mengusik kedaulatan Indonesia. Cina mengklaim perairan Natuna Utara sebagai miliknya. Bagi Cina, perairan Natuna Utara itu masuk ke dalam zona Nine Dash Line, sehingga Cina menyuruh Indonesia untuk menghentikan eksplorasi dan aktivitas ekonomi lainnya di sana. Lagi-lagi Cina tidak main-main dengan ucapannya. Beberapa kali kapal Coast Guard Cina kerap mondar-mandir di perairan Natuna Utara, sampai-sampai membuat nelayan kita jadi takut melaut.
China Coast Guard, China Coast Guard, 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you, over. Indonesia sempat garang menyikapi tindakan Cina yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia. Tepatnya ketika posisi Menteri Kelautan dipimpin oleh Susi Pujiastuti. Data dari situs Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, Susi telah menenggelamkan 3 kapal Cina yang melakukan penangkapan ikan di kawasan perairan Natuna dari rentang waktu 2014 sampai 2019. Kasus terpanas terjadi pada tahun 2016 yang dikenal dengan insiden kapal Kuai-Fei. Jadi kapal Kuai-Fei asal Cina ini melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Natuna Utara. Kapal pengawas Indonesia segera bereaksi dan menyergap kapal Kuai-Fei tersebut. 8 anak buah kapalnya ditangkap dan kapal Kuai-Fei itu sendiri ditarik oleh kapal pengawas Indonesia untuk pemeriksaan. Tiba-tiba kapal patroli Cina muncul. Kapal patroli itu menghentikan penarikan kapal Kuai-Fei oleh kapal pengawas Indonesia dengan cara menabraknya sampai rusak. Mau nggak mau, kapal pengawas Indonesia melepaskan kapal Kuai-Fei itu, lalu kemudian kapal tersebut ditarik oleh kapal patroli Cina. Insiden ini memicu terjadinya ketegangan antara Indonesia dengan Cina. Indonesia melayangkan nota protes yang intinya mengecam aktivitas penangkapan ilegal yang dilakukan oleh nelayan Cina dan mengganggu proses penegakan hukum atas para pelanggar. Cina malah bertindak playing victim dan merasa tidak bersalah. Cina merasa tidak pernah memasuki wilayah teritori Indonesia. Yang mereka lakukan hanyalah memancing di laut historis mereka. Cina justru balik menyalahkan Indonesia dan menuntut agar 8 awak kapal Kuai-Fei segera dibebaskan. Insiden kapal Kuai-Fei ini merupakan ketegangan terparah antara Indonesia dengan Cina dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara ASEAN yang memiliki klaim atas zona Laut Cina Selatan tampak tidak berdaya menghadapi kedikdayaan Cina, baik secara militer maupun diplomasi. Karena meskipun sudah berkali-kali diprotes oleh negara-negara ASEAN dan bahkan beberapa kali memicu ketegangan, Cina tetap saja mempertahankan keyakinannya soal batas laut historisnya itu. Yang artinya Cina masih merasa bebas untuk berkeliaran dan bertindak sesuka hatinya di wilayah Laut Cina Selatan. Adanya ketimpangan power ini menarik Amerika Serikat untuk masuk ke dalam sengketa Laut Cina Selatan. Amerika berkepentingan untuk menancapkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Sementara negara-negara yang terlibat konflik dengan Cina soal Laut Cina Selatan ini berkepentingan untuk menjaga kedaulatan mereka. Dua kepentingan yang saling menguntungkan inilah yang membuat Amerika ikut bermain di kawasan Laut Cina Selatan. Ketika aktor global yang memiliki power saling bentrok satu sama lain, perang dunia pun menjadi tak terhindarkan. Saat ini Laut Cina Selatan boleh saja agak sedikit tenang, tapi ketika ketegangan ini berlarut-larut hanya dengan satu pemantik, Laut Cina Selatan bakal menjadi medan pertempuran yang dahsyat. Oke, jadi sekian dulu video pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.